Dan untuk mengetahui sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, kita akan bergabung dengan Cinta Zanedia dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari SD Negeri 07 Kramat Jati, Jakarta Timur. Iya, Cinta, seperti apa sebenarnya mekanisme dari sistem belajar jarak jauh ini di sana? Ya, Jurita, seperti yang sudah diketahui sebelumnya, karena masih adanya pandemi COVID-19, banyak sekali sekolah di DKI Jakarta yang masih diharuskan untuk memberlakukan sistem belajar sepenuhnya secara daring atau tidak secara tatap muka. Hal ini telah menimbulkan banyak sekali masalah bagi para guru ataupun bagi para murid yang memang tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, terutama untuk guru dan juga murid sekolah dasar, yang mana para muridnya ini memang masih kesusahan untuk mengoperasikan gadget sebagai salah satu media mereka untuk belajar setiap hari. Di SDN 7 Kramat Jati sendiri memang sudah ada sistem pembelajaran daring yang memang telah diadopsi oleh masing-masing guru sesuai dengan kebutuhan murid-murid mereka masing-masing. Menurut salah satu guru SD kelas 1 yang telah saya wawancara, ia telah mengadopsi sistem kelompok untuk kelasnya, yang mana ia telah membagi kelasnya yang berisi 32 murid menjadi 8 kelompok yang terdiri dari 4 anak yang ia didik secara perharinya. Jadi perharinya guru ini hanya mengajar 4 anak saja karena guru ini ingin melihat perkembangan dari masing-masing muridnya secara intensif. Jadi memang ini bisa dapat membantu guru tersebut untuk memberi kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. Berikut keterangan dari guru tersebut. Jadi kendalanya sebenarnya kan karena anak baru ya, kelas 1 yang baru masuk itu sebenarnya untuk komunikasi kita harus untuk mengenal anak satu persatu itulah kendalanya, karena kan kita tidak tatap muka secara langsung. Nah, akibatnya itu jadi kita tidak bisa mengenal karakteristik satu persatu dari siswa gitu, karena tidak bertemu langsung, walaupun mungkin kita kan ada secara online ya, secara video. Nah, itu juga ada kendalanya pasti dari setiap individu keluarga masing-masing. Mungkin yang masih belum bisa secara video call seperti itu sih. Karena sekarang ini lagi pandemi dan kita tidak diperbolehkan untuk membawa siswa ke sekolah. Nah, pada masa MPLS pun kami diminta untuk secara daring, tidak secara langsung. Jadi selama ini untuk ketemu langsung dengan siswa secara tatap muka ya belum ada sih itu. Kalau misalnya selama MPLS kemarin memperkenalkan lingkungan sekolah, bertemu dengan orang tua, dengan anak murid pun secara daring. Untuk sini sih alhamdulillah sudah ada semua, sudah masuk semua pada saat masa MPLS ya, kemarin. Jadi menurut guru tersebut, kebijakan tanpa tatap muka sendiri menjadi salah satu masalah terbesar yang telah dihadapi oleh guru di SDN 7 Kramat Jati. Hal ini karena tatap muka sendiri memang sering dipakai oleh para guru sebagai salah satu metode pengajaran yang efektif agar mereka bisa melihat karakter dari masing-masing anak muridnya. Selain itu, kendala terbesar lainnya adalah mengenai akses internet yang memang tidak sama untuk seluruh murid yang ada di kelas, karena memang tidak semua murid ini mempunyai akses internet yang sama, sehingga para guru juga mulai kesusahan untuk mengajar seluruh muridnya secara bersamaan. Sebelumnya memang guru-guru di SDN 7 Kramat Jati ini memang diperbolehkan untuk datang ke sekolah dan juga meminjam fasilitas laptop dan juga akses internet melalui wifi sekolah agar mereka bisa melakukan kegiatan pembelajaran untuk murid-muridnya secara daring setiap hari. Akan tetapi memang tetap
para guru ini diharuskan untuk datang ke sekolah secara bergilir karena di SDN 7 Kramat Jati juga hanya diperbolehkan 50% dari seluruh guru yang diperbolehkan untuk datang ke sekolah perharinya. Jadi untuk para guru yang tidak dijadwalkan untuk diperbolehkan datang ke sekolah pada hari itu diharuskan untuk mengajar di rumah masing-masing menggunakan gadget mereka masing-masing di rumah dan juga akses internet di rumah mereka masing-masing. Julita. Baik, selain akses internet yang memang masih ada kekurangan begitu ya Cinta. Nah dari orang tua sendiri kendalanya apa lagi? Ya Julita, memang selain kami telah mengunjungi guru-guru yang ada di SDN 7 Kramat Jati, kami juga tadi sempat mengunjungi salah satu rumah dari murid di SDN 7 Kramat Jati ini, yang mana melalui orang tuanya kami juga dapat diperbolehkan untuk mewawancarai mereka dan juga melihat situasi di dalam rumah pada saat kegiatan belajar sedang dilakukan. Menurut orang tua murid, kendala terbesar dalam pembelajaran secara daring adalah ketidakpastiannya adanya akses internet setiap hari. Tadi pun saya mewawancara salah satu orang tua murid yang memang datang dari kalangan menengah ke bawah, yang mana setiap harinya anak-anak dari adiknya sendiri pun juga setiap hari datang ke rumahnya agar anak-anak mereka ini dapat berbagi gadget dan juga kuota internet demi mengedepankan edukasi anak-anaknya secara daring setiap hari. Adapun menurut orang tua murid tersebut, membeli kuota internet juga menjadi kendala terbesar dalam kegiatan pembelajaran secara daring setiap hari, dan juga menurut orang tua murid yang tadi saya sempat wawancara, ia juga mengaku bahwa ia membeli kuota internet melalui KJP ataupun Kartu Jakarta Pintar per bulannya. Berikut kutipan dari wawancara saya dengan salah satu orang tua murid tersebut. Hanya di internetnya aja Mbak ya. Di saat kita lagi aplikasi online itu terkadang internet kita habis pulsanya gitu. Satu gadget untuk dua-duanya Mbak gitu. Jadi aplikasi Classroom itu nanti digabungin di dalam satu HP itu. Ya ngeluh juga sih karena mereka kangen juga sama sekolahan gitu. Sama teman-teman gitu. Di lagian kan harus belajar juga, kalau tanpa guru kan kayaknya mereka canggung aja kalau sama orang tua gitu. Ya Julita, jadi selain pembelian kuota, salah satu masalah terbesar yang telah dihadapi oleh para orang tua murid adalah untuk mereka mengajar anak-anaknya setiap hari. Karena memang menurut mereka juga kadang-kadang guru ini tidak dapat memberikan pembelajaran setiap hari, sehingga kadang-kadang memang orang tua muridlah yang diharuskan untuk mencari materi dan juga solusi dari pekerjaan rumah murid-murid tersebut dari internet. Julita. Baik Cinta, jadi memang masalah utamanya adalah terkait dengan akses internet dan juga waktu untuk pendampingan anak ya terkait dengan sekolah daring ini. Terima kasih Cinta untuk informasinya siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu dia laporan dari Cinta Zanidia dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.